Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, tolong berkati kami semua Tuhan yang akan memulai ibadah. Berkati dan berbicaralah kepada kami semuanya. Tuhan, tolong untuk kesehatan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman senang selalu ya. Yuk teman-teman, kita mulai ibadah hari ini dengan kita menyanyikan lagu Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dengan sekali lagi dengan lebih semangat ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat ya. Taat kepada orang tua, papa, mama, guru, dan terlebih lagi Tuhan. Teman-teman, tapi terkadang kita ada perasaan untuk tidak taat. Jika kita menyadarinya, kita bisa meminta tolong kepada Tuhan untuk Tuhan supaya kita bisa taat selalu. Mari kita menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Lebih mudah ku mengatur, pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Teman-teman, sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan.
menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Sangat senang sekali Lose Daniel bisa menyapa adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, melalui kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah disalib untuk mengampuni semua dosa kesalahan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, melakukan dan mencintai firman Tuhan. Pakailah Lose Daniel dan berkati adik-adik semua yang mendengarkannya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau bertanya kepada adik-adik ya. Kita ini manusia ya. Tinggalnya di darat. Boleh tidak kita tinggalnya di dalam lautan? Ada di dalam sana. Wah, tentu kita akan tenggelam, nggak bisa. Air laut akan masuk. Kita akan nggak bisa nafas, ya. Nah, begitu juga sama dengan ikan, ya. Adik-adik tahu ikan berenang di mana? Di air, di laut, ya. Dia nggak boleh diangkat ikannya, Lose punya ikan di akuarium, ya. Nggak bisa Lose ambil ikan dari akuarium lalu Lose taruh di atas meja. Dia pasti mati, ya. Sama seperti ikan di laut, dibawa ditaruh di meja. Nanti digoreng ya, mati ikannya. Karena Tuhan mau ikan di air, manusia di darat, bukan di laut ya tinggalnya. Nah, adik-adik, Tuhan itu mengatur segala sesuatu secara teratur ya. Nggak bisa manusia ini sembarangan. Ya misalnya kita hirup nafas pakai apa? Pakai oksigen, ya nggak bisa kita hirup udara pakai. Aku nggak mau pakai oksigen, aku nggak mau bernafas, aku mau tutup hidungku. Kita pasti mati. Atau kita mau hirupnya bukan oksigen yang sekarang ini kita hirup, tapi kita mau hirup itu gas CO2 dari asapnya sepeda motor atau mobil. Kita pasti mati, ya. Kita harus ikut aturannya Tuhan. Tuhan mau kita bernafas pakai oksigen. Ya, lalu kita dipanggil minum air apa? Air putih yang sehat, air minum yang sehat. Nggak boleh kita minum air kotor. Ya, minum air kotor kita bisa sakit. Ya, minum air yang tidak bersih kita bisa sakit. Nah, misalnya lagi ya. 2 tambah 2 berapa? Adik-adik tahu nggak 2 tambah 2 berapa? Nah, 2 tambah 2 adik-adik tentu tahu jawabannya 4. Tapi boleh nggak orang jawab, aku mau 5? Ya nggak boleh.
aturannya 2 tambah 2 ya 4 ya. Aku mau 10 lose, aku mau 30. Orang akan anggap kalau lose bilang 2 tambah 2 30. Orang akan anggap lose orang gila karena 2 tambah 2 4 lose bukan 30. Nah, adik-adik, semua itu ada aturannya. Siapa yang atur? Tuhan yang atur, ya. Nah, kita nggak boleh hidup mau seenaknya sendiri, mau buat aturan sendiri, ya, nggak bisa, ya. Nah, semua cerita di Alkitab ini ada orang-orang yang mau buat aturan sendiri, adik-adik, ya. Mau hidup seenaknya sendiri. Mereka tidak mau taat firman Tuhan, ya. Ceritanya ada seorang imam yang, adik-adik tahu imam? Imam itu yang melayani di Bait Allah. Kalau sekarang ini di dalam gereja, ya adik-adik ya. Imam ini punya tugas berdoa kepada Tuhan, mewakili umat Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, ya, lewat persembahan-persembahan. Nah, imam ini yang ngatur semuanya, ya. Itu waktu itu tempatnya di Shilo, ya. Ada bait apa itu namanya? Di situ ada bait Allahnya, ada tempat untuk beribadah. Nah, adik-adik, Imam Eli ini seorang yang dia hatinya memang sangat baik, dia membesarkan, ada yang anak namanya Samuel, dibesarkan, dididik untuk kenal Tuhan, ya, membantu Imam Eli di Bait Allah itu. Nah, dia juga punya anak namanya Hofni dan Pinehas, ya. Nah, anaknya ini Hofni dan Pinehas inilah yang hidupnya enggak mau nurut sama perintah Tuhan. Mereka itu adalah imam, adik-adik ya. Mereka itu adalah imam-imam juga, sama seperti Imam Eli. Mereka masih muda-muda, tapi hati mereka itu jahat. Mereka itu bagaimana? Firman Tuhan mengatakan, ya. Kita coba lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Coba apa yang Alkitab katakan tentang Hofni dan Pinehas. Dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang yang hatinya jahat, ya adik-adik ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka itu enggak takut sama Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan adik-adik ya? Mereka itu kalau ada orang mau mempersembahkan persembahan ya, daging, nah harusnya persembahan itu dibakar dulu, dipersembahkan kepada Tuhan, dihilangkan lemak-lemaknya, lalu kemudian dagingnya baru dikasihkan kepada imam-imam ya, untuk dimakan, untuk sebagian dikasihkan untuk imam-imam, untuk mereka boleh makan. Tapi Hofni dan Pinehas ini tidak mau adik-adik ya. Mereka mau langsung yang sama lemak-lemaknya, mereka mau ambil semua, mereka mau makan untuk kesenangan diri sendiri. Nah, mereka tidak menurut aturannya dari Tuhan, mereka nggak mau dengar-dengeran firman Tuhan ya. Nah, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, ya, hidupnya tidak baik, hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Mereka menjadi contoh yang jelek buat jemaat yang ada. Ya, jemaat pun menjadi berdosa, meniru mereka yang jahat, ya, meniru mereka. Tuhan tidak suka, Tuhan marah. Tuhan sudah kasih peringatan kepada Imam Eli, ya. Nanti anak-anakmu akan dihukum. Tapi Imam Eli ini tidak memberikan hukuman, konsekuensi buat anak-anak yang salah ini, yang melawan Tuhan ini. Ya, Imam Eli
juga ikut menikmati. Sampai Imam Eli juga jadi gemuk karena makan makanan yang banyak itu ya. Tapi Tuhan tidak senang. Nah, Tuhan lalu menegur Imam Eli ya. Lewat Tuhan berkata-kata lewat Samuel. Ya, Samuel yang kecil, Tuhan panggil Samuel, lalu pada waktu malam ya, lalu Samuel diberitahu bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada Imam Eli. Ya, seluruh keturunan Imam Eli tidak ada yang jadi imam lagi ya, dan tidak ada yang berumur panjang. Dan Hofni dan Pinehas akan dihukum ya oleh Tuhan. Mereka akan mati ya. Nah, lalu Samuel kasih tahu itu kepada Imam Eli. Ya, Imam Eli baru waktu itu dia sadar, tapi sudah terlambat. Dia hanya mengatakan, sudah, jadilah seperti yang Tuhan mau. Lalu pada waktu itu bangsa Filistin datang menyerang, ya, menyerang bangsa Israel, kemudian mengambil tabut Allah, ya, tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan di situ diambil, lalu kemudian orang-orang Filistin banyak membunuh orang Israel, termasuk di situ Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik, setelah itu kejadian itu, lalu ada orang datang kepada Imam Eli memberitahu, ya, Imam Eli, gawat. Imam Eli tanya, ada apa ini? Ada kabar apa? Itu kita diserang sama Filistin, ya. Lalu kemudian banyak orang-orang Israel yang meninggal, termasuk Hofni dan Pinehas. Lalu kemudian tabut perjanjian juga diambil, ya. Lalu kemudian Imam Elinya kaget lalu meninggal. Nah, adik-adik, Lause ingin kita belajar satu hal ya. Kalau Tuhan kasih kepada kita firman Allah, ya, Tuhan ingin kita mentaati firman ini, ya. Kalau Tuhan bilang ya adik-adik ya, keselamatan orang bisa membereskan masalah dosanya, dosa bisa diampuni lewat apa yang paling baik? Nah, jalan yang terbaik adalah lewat Yesus yang mati disalibkan. Yang mau percaya kepada Yesus, ya, yang mau percaya kepada Yesus dosanya diampuni. Nah, kalau orang mau nurut kepada atap kata firman Tuhan, ya, seperti pakai payung. Kalau lo semua taat sama Tuhan, Tuhan buat aturan untuk masuk surga harus lewat percaya Yesus saja, nggak bisa lewat usaha yang lain. Nah, lo semua taat sama Tuhan, lo percaya Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan lo. Itu lo pakai payung, Tuhan akan lindungi lo dari panah api musuh, panah api si jahat, lo aman di sini. Tapi kalau lo tidak mau nurut sama Tuhan, lo tidak ada perlindungan apa-apa, panah api si jahat menyerang lo panah api itu ya, iblis musuh kita itu menyerang dengan panah api, dia serang kita kalah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau menurut sama firman Tuhan, adik-adik pakai payung, Tuhan melindungi adik-adik dari serangan musuh, ya, panah api yang menghancurkan kita. Tuhan juga bisa memakai orang tua kita untuk mengajari kita. Kalau adik-adik nurut sama orang tua, seperti pakai payung, berlindung. Adik-adik berlindung di situ aman. Tapi kalau adik-adik tidak mau nurut kepada orang tua, adik-adik seperti tidak pakai payung, diserang, ya, diserang, kalah. Nanti kalau kalah bagaimana? Kita menjadi orang yang tidak taat firman Tuhan. Kita tidak mau ikut aturannya Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang misalnya kita dipanggil beribadah sama Tuhan, kita nggak mau beribadah sama Tuhan, tapi kita beribadah yang lain, kita lebih suka game, kita jadikan mainan game itu segala-galanya.
Tuhan tidak senang ya. Kita harus pakai payung. Kita beribadah sama Tuhan. Ya, Tuhan panggil kita untuk berelasi dengan teman-teman. Kita juga bersekutu ya, berelasi sama teman-teman. Jangan hidup sendirian. Nah, itu pakai payung, berlindung sama Tuhan. Tuhan bilang, cinta sama firman Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan, itu pakai payung, kita berlindung. Kita nurut, orang tua bilang, ayo nurut sama papa mama. Kita nurut sama papa mama, itu berlindung di dalam payungnya Tuhan ya. Kita akan dilindungi dari yang jahat, dari yang salah, dari hal yang membuat kita menyesal. Nah, apakah adik-adik mau melakukan hal yang nanti adik-adik menyesal seumur hidup? Tentu kalau adik-adik nggak mau, adik-adik perlu taat ya. Kecuali orang tua suruh yang salah ya, suruh mencuri. Nah, kita nggak mau taat. Kita mau taat kalau orang tua nurut sama firman Tuhan. Jadi adik-adik, biar adik-adik belajar nurut sama Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang mengatur segala sesuatunya ya. Tuhan ingin kita ini hidupnya ikut aturannya Tuhan, taat firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi payung kita berlindung dari serangan iblis, dari kebohongan-kebohongan iblis yang membuat kita kalah, membuat kita jadi bersalah seperti Hofni dan Pinehas itu. Ya, kita mau hidup benar, ya. Tuhan Yesus itu kebenaran, kita ikut Tuhan Yesus, ya. Kebenaran itu melindungi kita. Firman Tuhan melindungi kita. Taat sama Tuhan melindungi kita. Adik-adik mau taat sama Tuhan? Adik-adik mau taat sama orang tua? Adik-adik mau cinta firman Tuhan? Ya, kalau adik-adik mau cinta firman Tuhan, biar seumur hidup adik-adik berkata, mari berkata bersama Lose, saya mau seumur hidup mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Kita akan ada ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat yang ke-35. Mazmur 119 ayat yang ke-35. Lalu saya bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Adik-adik bisa jadikan ini ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 35 begini bunyinya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Lalu saya ulangi satu kali lagi. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Kita akan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami anak-anak-Mu sejak kecil kami sudah mengenal Tuhan. Kami sudah mengenal Tuhan Yesus dan kami mau mentaati. Kami mau mentaati Tuhan Yesus, mentaati firman Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini supaya kami setia seumur hidup kami berlindung kepada Tuhan Yesus, berlindung kepada firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Kita udah belajar tentang kita harus taat. Nah, mari teman-teman kita memberikan persembahan ke rekening di atas ini sambil diiringi lagu TAAT Taat. TAAT
Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.